وقرة أعيننا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, hafizakumullah taala. Alhamdulillah kesempatan malam menika kula panjenengan bisa makempal dalam rangka kita sama-sama untuk tafakkur fiddin. Dan pembahasan kita pada malam menika dibabakan kesalahan-kesalahan seputar jual beli. Kesalahan-kesalahan seputar jual beli. Jamaah dimuliakan Allah. Alhamdulillah, Rasulullah SAW mengisyaratkan di dalam sebuah doa yang beliau panjatkan setiap pagi beliau. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, kami memohon kepadamu ilman nafi'an, ilmu yang bermanfaat, wa rizqan thayyib, dan rezeki yang thayyib. Thayyib menika kata Imam An-Nawawi Asy-Syafi'i rahimahullah, nggih menika halal dan berkah. Wa amalan mutaqabbala, dan amal yang diterima. Para ulama menjelaskan menika bahwa tiga rangkaian permintaan Rasulullah ini urutan yang saling terkait. Karena rezeki, karena amal yang diterima oleh Allah, amal yang memperhatikan rezeki dari mana dia dapatkan. Sebab beramal dengan harta haram itu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha thayyib la yaqbalu illa thayyiban. Allah itu baik dan tidak akan menerima kecuali yang baik-baik. Imam Abu Hanifah rahimahullah pernah malam-malam melihat seorang pencuri buah di tetangganya, maka dikejar oleh beliau, diikuti. Orang itu pun pergi terus, diikuti oleh Imam Abu Hanifah sampai di ujung satu desa. Lalu hasil curian itu dibagikan kepada rakyat miskin. Saya sinten Robin Mani. Kalau pemerintah usul kali saja. Nah, maka dibagikan. Maka ketika melihat itu, Imam Abu Hanifah bertanya, apakah benar yang kulihat engkau mencuri buah milik seseorang? Maka dia katakan benar. Apa engkau tidak melihat, kata orang itu, aku mensedekahkan seluruh hasil curianku. Engkau tahu mencuri itu dosanya sebesar apa yang dia curi, sedangkan sedekah dilipat gandakan 700 kali lipat. Kalau 700 kali lipat dari hasil curian kemudian dikurangi dengan jumlah curianku, 700 kali lipat dikurangi curianku, maka masih sisa banyak, kata. Maka aku masih untung dapat Pak. Maka beliau menjelaskan, wahai fulan, innallaha thayyib la yaqbalu illa thayyib. Allah itu baik dan tidak akan menerima kecuali yang baik-baik. Jadi nggak ada korupsi terus disedekahi tadi dapat pahala, nggak akan terjadi. Maka oleh karena itulah ini yang harus kita pahami, bahwa amal diterima atau tidak itu juga dipengaruhi oleh harta yang kita dapatkan. Dan harta yang halal yang kita dapatkan ini sangat dipengaruhi oleh ilmu yang kita miliki. Sebab
Orang melakukan kesalahan menika karena dua sebab. Satu, karena jahil, karena dereng ngertos kalau itu tidak boleh. Yang kedua, karena dolim, sudah tahu tapi nikahkan. Nah, itu bisa dikerjakan karena dua sebab, karena jahil dan karena dolim. Maka oleh karena itulah kita memohon kepada Allah setiap hari, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, aku memohon kepadamu ilman nafi'an, ilmu yang bermanfaat. Dengan ilmu yang bermanfaat saya bisa membedakan mana yang halal dan mana yang haram, mana yang benar dan mana yang tidak. Maka dengan harta yang halal, maka insya Allah akan berdampak baik dalam kehidupan kula panjenengan. Karena harta haram dampakipun menika kathah. Insya Allah kita bahas lain waktu, karena pembahasan itu panjang. Satu, karena menyebabkan malasnya kita dalam beribadah. Dua, hilangnya kelezatan dan kekhusyukan dalam beribadah. Tiga, semangat dalam bermaksiat. Empat, rusaknya hati kula panjenengan. Padahal hati itu al-malik al-jawari, raja dari seluruh anggota badan. Kemudian harta haram itu menyebabkan doanya tidak diterima oleh Allah, dan harta haram juga menyebabkan amal solehnya juga bisa tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harta haram juga mengundang bencana dalam kehidupan seseorang. Maka oleh karena itulah kita betul-betul berusaha untuk menjauhi dari harta yang haram. Nah, haram ini ada dua hal yang harus diperhatikan. Karena halal itu dua hal yang harus diperhatikan. Apa? Satu, halal zatnya, dan yang kedua halal cara memperolehnya. Halal atau haram? Halal atau haram? Belum tentu. Kalau bebek tonggone dibedok, maka menjadi haram. Meskipun zatnya meskipun jenengan diberi tetangga babi, terus nyembelihnya di rumah direbahkan sebelah kiri, ditarik moncongnya ke selatan, badannya di utara, lehernya dihadapkan ke kiblat, lalu disembelih dengan mengucapkan Bismillahi Allahu Akbar. Ser, haram apa halal? Haram. Meskipun disembelih dengan Bismillah 100 kali, tetap haram. Karena zatnya haram. Maka zat harus halal, cara memperolehnya juga harus halal. Nah, kita bahasnya adalah seputar kesalahan dalam jual beli. Kalau dalam kitab Minhajul Muslim oleh para ulama dijelaskan itu ada sekitar 16. Ini kalau kita bahas semua, insya Allah selesai subuh. Selesai subuh. Siapa? Maka jamaah ingatkan Allah, sebelum saya jelaskan tentang kesalahan-kesalahan seputar jual beli, itu saya menjelaskan sedikit. Ini sebetulnya lebih urgent, karena ini tidak tahu nanti bisa terjadi kesalahan juga dalam transaksi jual beli. Pertama, harus pulau panjenengan pahami tentang rukun dalam jual beli. Kesalahan pertama dalam praktek jual beli itu tidak terpenuhinya rukun dalam jual beli. Itu kesalahan pertama. Karena tidak paham, maka Imam Nawawi Asy-Syafi'i rahimahullah itu sangat keras menyampaikan, orang sing dol tinuku, orang berjual beli itu wajib harus tahu nopo kemawon rukun dalam jual beli dan syarat sahnya jual beli, itu harus tahu. Kalau itu tidak tahu, maka akan terjadi banyak kesalahan. Karena itu intinya, rukun dan syarat sahnya jual beli. Rukun jual beli ada berapa? Satu, muta'aqidah.
muta'aqidain atau aqidain, yaitu dua pelaku akad. Dua pelaku akad. Ada penjual dan ada pembeli. Itu yang pertama. Harus ada dua pelaku akad. Enek sing dodol, nggih enten sing tuku. Muta'aqidain. Dua pelakunya itu ada. Nah, kalau dua pelaku ini hanya satu, bisa nggak terjadi jual beli? Bisa tidak? Ya. Nanti kita jelaskan. Yang kedua, ada mabi. Mabi atau sil'ah itu adalah barang yang diperjualbelikan. Jadi ada dua pelaku akad, aqidain. Yang kedua ada mabi, barang yang diperjualbelikan. Pengen tahu apa mas? Ya aku mau barang tahu apa? Kurang yang barang itu. Lah saya mau tahu apa? Ya pokoknya kan. Lah berarti tidak mungkin terjadi jual. Namanya jual itu berarti ada yang dijual. Ini rukunnya. Ada dua pelaku akad, yaitu al-ba'i wal mushtari, ada penjual dan pembeli. Yang kedua ada nabi, barang yang ditunggu, itu ada. Yang ketiga sighah. Sighah itu akad atau ucapan atau perbuatan yang menunjukkan jual atau beli. Sekarang gini, mungkinkah jual beli itu dilakukan oleh orang yang sama? Misal, ini handphone, yang handphone punya saya jual, berarti penjualnya siapa? Saya. Terus saya beli, berarti sing beli siapa? Juga saya. Bisa nggak terjadi loh? Koyongitan pakai. Koye rido, tak dol HP kuning koye. Yo rido, aku yo rido kan? Atau ku HP. Bisa nggak? Bisa nggak? Bisa, tapi tidak boleh Pak. Ini kasus nyata dan itu bisa. Saya tunjukkan. Saya pernah diminta untuk menyelesaikan kasus sebuah yayasan yang sedang konflik antar dewan pengurus dengan dewan pengawas dan pembina. Salah satunya, jadi ada salah satu dewan pembina itu jadi direktur di sebuah lembaga bisnis yang dimiliki oleh sebuah yayasan. Kenapa? Dia direktur. Nah, dia tahu dia memegang puluhan miliar, punya banyak dari sebuah lembaga bisnis dalam bidang kesehatan. Nah, ketika dia itu butuh duit Pak, dan dia itu sebagai direktur yang menentukan uang lembaga tadi, rumah sakit itu mau dibelanjakan apa, dia menentukan, betul atau tidak? Berarti yang membeli siapa? Direktur tersebut, betul kan? Nah, kebetulan dia punya tanah dan butuh duit Pak. Akhirnya dia panggil bendahara. Sini bendahara, saya putuskan rumah sakit kita investasi tanah. Oke Pak, tempuh di Jakarta. Tak dol 500 juta. Apa? Kita beli 500 juta. Loh, tanahnya sinten Pak? Tanahku kan. Berarti sing ngedol siapa Pak? Direktur, ya kan? Sing tuku sinten? Dia direktur. Saya bertanya, apakah jual beli objektif? Objektif namanya? Tidak, pasti ada udang di balik Pak Wan. Kemungkinan besar, kemungkinan apa? Ada udang di balik rempeyek. Maka diselidiki betul oleh pengurus yang lain. Ternyata tanahnya kurang begitu bagus dan harganya itu pasarnya cuma 300 juta. Tapi oleh direktur itu dijual 500 juta. Siapa yang menentukan setuju atau tidak? Direktur. Siapa yang menjual? Direktur. Selesai. Berarti dia telah menggabungkan al-ba'i wal mushtari, penjual dan pembeli pada orang yang sama. Ini enggak boleh. Paham? Contoh Pak, kasus lain. Pak Ustaz,
jenengan ditunjuk sebagai ketua pembelian sapi buat masjid. Oh siap kan itu kan? Memang itu yang saya tunggu kan itu kan? Terus ini Pak Ustaz, duit 25 juta saya pasrahkan ke jenengan, mantu koke sapi 125 komplit ini duitnya. Siap saya terima ya, mulai hitung saya pas. Setuju, sah, nanti saya belikan. Berarti siapa yang pembeli sapi? Saya, kan itu kan? Ternyata orang ditukoke yang joko, tukoke sapi ini dewi, Pak. Paham? Siapa yang memberikan harga, Pak? Saya, ya tidak. Siapa yang nawar? Yo saya. Sapi ini elek, apa-apa, terserah saya kan. Ini sangat rentan terjadinya ketidakobjektifan di dalam menentukan jual beli tersebut. Maka nggak boleh. Harus penjual dan pembeli itu orang yang berbeda. Paham saya disini Pak ya? Pak, betul mau apa? Betul. Alhamdulillah. Pokoknya umat berarti pun sukses. Nah, artinya kesalahan dalam jual beli itu salah satunya tidak terpenuhinya rukun dalam jual beli. Ini hal yang harus kita pahami. Kesalahan kedua yaitu tidak terpenuhinya syarat sahnya jual beli. Syarat sahnya jual beli. Nah, syarat sahnya jual beli itu apa? Banyak. Ada syarat pada mabit barang yang diperjualbelikan, ada syarat pada orangnya, dan ada kerelaan. Nanti kita sebutkan rincian satu-satu. Mas saya hitung ya. Betul cocok aja. Oh, betul cocok. Oh, betul. Siap. Kalau boleh minum dulu Pak. Dari tadi menggoda loh Pak. Dari bisnis Pak. Lagi. Kita istimewa Pak. Lelah pun ngelak kanan. Siap. Alhamdulillah. Nah, tadi rukunnya ada muta'akiden atau akiden, penjual dan pembeli. Kedua ada mabit, barang diperjualbelikan. Yang ketiga sighah. Sighah ini sebelum saya ke syarat sahnya, sighah itu apa? Akad. Kan bisa jadi akadnya jual beli, akadnya pembelian, kan macam-macam. Kalau ada orang yang dari gedang teng pintu rumah kita, ini akadnya no? No, dikei no kok penunggu Pak? Enten disingkong nyantol itu tonggolnya kencantol gitu, terus dipangan teh. Pilih enak, oh enak, oh enak toh, oh selawe itu pilih. Enten nanti Pak. Ini namanya jebakan Batman kan? Nggak boleh. Namanya kebiasaan masyarakat kalau dicendal kayak gitu mesti dikek. Nah, sudah dipahami itu dibeli 200 cendal ke enak kali gedang ini selawi mas. Kalau nak belum balik ke gedang ini repot ya. Maka tidak boleh. Nah, tentang sighah ini ada sighah yang tanpa kata-kata apapun, namanya bai'ul mu'aqqad, jual beli mu'aqqad. Orang ngomong belas Pak, sing dodol orang ngomong tak dodol, mboten ngomong, sing tuku mboten ngomong, tuku mboten ngomong. Sana pemutihnya ini Pak. Sah atau tidak? Sering benar, sering di antara kita. Ngomong kan orang ngomong belas gitu Pak. Jika bayar belum, nggak ada kata-kata apapun. Begitu pula kadang tuku bensin di eceran di luar itu. Mandat buka jok cukup di prolase bensin, betul ngerti kalau kita mau beli bensin. Terus buka, dia diam-diam aja ngambilkan botol siji, prolase masukin. Ini mana-mana tok, siji mikir utang, siji mikir makan pitik, nggak ada. Rampung, selesai, pisah, tutup, pergi. Nggak ngomong apa-apa. Sang londat. Jumhur ulama mengatakan sah karena sighah akad dalam jual beli itu bisa diwakili dengan perbuatan, tidak harus dengan kata-kata.
Tapi yang nikah lah itu Pak. Nikah masuk kamar mungkin. Harus ada siloh angkat tuka wasawat tuka fulana binti fulan bimahrin ada waktu sholat taksib. Aku nikahkan putriku atau fulana binti fulan dengan engkau dengan mahar seperangkat alat sholat dibayar cicil. Bulan ini berarti misal enten mahar cicil ada. Nah, ini tentang apa namanya siloh. Nah sekarang kan mungkin ada orang tahu-tahu berhenti di bensin eceran, terus buka jok, buka tangki, niliin, terus yang total bensin mas, buat pengen nilai jok mawon. Kira-kira ditendang oleh Pak. Kalau kan jenengan sak ketemu itu mas, dadak kok nengarepe dodolanku kan, jenenge ngece, kan nggak mungkin. Ada orang datang ke toko nonton mas nopo mas. Buatan pengen ningali tok mawon kan nggak mungkin. Maka ada perbuatan yang menunjukkan itu ijab kabul. Tapi ini pada jual beli. Kalau nikah harus menggunakan kata. Nah, sekarang syarat sahnya jual beli itu banyak sebetulnya. Satu, dilakukan oleh orang yang dibenarkan untuk melakukannya. Itu pada orang yang menjual dan membeli. Dibenarkan oleh orang yang dilakukan oleh orang yang dibenarkan untuk melakukan jual beli. Itu syarat dalam jual beli. Ustaz, ada nggak orang yang tidak dibenarkan untuk melakukan? Ada, sini. Wong edan. Wong edan itu tidak boleh melakukan transaksi dan jangan mengajak transaksi dengan orang edan. Kalau dia tidak ingin ketularan edan. Kalau ngedan dijak jual beli itu bukan saya ngedan sih dan saya ngejak kali sing dijak bodoh-bodoh ngedan. Maka tidak sah jual beli yang dilakukan oleh orang yang tidak berakal. Ini tidak boleh orang melakukan transaksi jual beli dengan orang yang tidak berakal. Kalau balik kecil belum balik boleh nggak? Dulu jumhur ulama itu tidak membolehkan jual beli dilakukan oleh orang yang belum balik. Tapi pendapat yang lebih kuat kan mayoritas sekarang itu pendapatnya Imam Ahmad bin Hanbal bahwa anak kecil itu boleh melakukan jual beli tapi dengan dua syarat. Satu, harus izin walinya. Tidak boleh tidak izin walinya. Bapaknya membiarkan atau mengizinkan dan malah disangoni kan, berarti diizinkan. Yang kedua, dia sudah mumayyiz, ngerti pun duit di tuku itu paham. Ya, orang itu cukup barang rambayar kan tidak, tapi dia sudah paham yang tuku yang nganggo duit. Nah itu sudah mumayyiz. Maka dua syarat ini terpenuhi maka boleh. Adapun dia tidak dapat izin walinya tidak boleh melakukan jual beli. Nah kalau cah cilik itu dol dinuku harus balik. Buat itu nasib sing dodol papilor, papeda, cilok, maklor, macam-macam itu ora payu. Terus itu cah cilik-cilik belum balik semuanya. Maka boleh tapi dengan dua syarat. Kemudian dilakukan oleh pemilik. Orang yang bukan pemilik barang itu tidak boleh melakukan jual beli pada barang tersebut kecuali dengan dua hal. Apa itu? Jadi maklar, yaitu mendapatkan izin atau wakalah dari pemilik barang. Maka sistem dropship yang ada di dunia online, di mana enek barang wong foto ini dijebul kabeh yang kono gorong entos ditawaki rego 250 tanpa izin, Pak. Itu enggak boleh. Kenapa? Karena bukan barang miliknya. Kata Rasulullah, la tabi' ma laysa indak. Jangan engkau jual apa yang tidak engkau miliki. Mas, gelem Mas? Fortuner, betul Mas. Kalau wis tak kei murah, pinten 15 juta. Beneran ora? Nggih, saya itu. Engkau Fortuneran, buatan asli Fortuner Mas. Lah kok betul Mas kok? Saya tambah pulau meneng-meneng gitu. Maka nggak boleh karena bukan, tidak boleh menjual barang yang bukan miliknya kecuali dia mendapatkan wakalah. Wakalah itu izin ya, atau dia menjadi wakil. Kalau dia menjadi wakil boleh dia menawarkan nanti dapat fee
boleh dia nanti dapat sekian persen dari nilai transaksi, boleh dia menaikkan sendiri, boleh, tapi dengan syarat atas izin pemiliknya. Tapi kalau menaikkan tanpa izin pemiliknya, maka tidak boleh. Itu hasil kenaikannya milik pemilik. Saya pernah ditelepon oleh seorang pengusaha percetakan. Ustaz, saya punya masalah. Apa? Saya punya masalah begini. Saya punya tanah di Solo. Saya tawarkan 2,5 M. Luasnya hampir 2.000. Saya minta 2,5 M. Terus saya suruh jualkan seseorang teman. Dia mau, dan dia tak kasih 2%. Terus dia mau nawarkan. Ternyata laku. Ketika kita mau transaksi besoknya, saya diberitahu malamnya, Pak, mengke ngomong yen regone tanah petang M, 4 M. Padahal dari dia cuma berapa? 2,5. Loh, kok bisa? Nggih, pokoknya pulau pun deal kali sing tuku regane petang M dan purun. Ya. Makanya jenengan mungkin ngomongnya petang M. Pokoknya sing 1,5 teh pulau. Ning mungkin pulau nggih tetep njaluk 2%. Ibu-ibu, kelar kita ingin rabu menanya. Nah, maka saya nggak terima Ustaz. Maklar berarti ini karo tengah M terus tambah persen. Akhirnya waktu itu saya terus ngilwe, petang M tak aku tak hitung persen. Dia nggak mau, nggak bisa, yang naikkan saya. Saya nggak terima Ustaz. Akhirnya gimana? Boleh nggak saya membatalkan? Maka saya sampaikan jangan dibatalkan. Teruskan transaksi tapi berikan dia syarat apa? Bahwa kenaikan yang tanpa izin dari pemiliknya itu kenaikannya adalah milik pemilik barang. Paham? Nah, tapi waktu itu saya sarankan, ini aja, dia kasih 2%, plus dengan tambahi 100 juta atau 200 juta terserah jenengan, itu kebaikan jenengan. Tapi selisih itu milik jenengan karena dia nggak nembung, nggak diizinkan. Kok naikkan dia? Nggak boleh. Karena disampaikan, gelem lah. Pokoknya tetap jaluk 1,5 M plus 2%. Maka akhirnya dibatalkan terus dijual sendiri sama pemiliknya, laku petang M. Malah maklarnya itu tapi pembelinya lain Pak. Itulah kadang maklario rata-rata. Nah, tapi itu yang oknum Pak. Maklar saya apa yang kata. Lalu kata Allah, ini contoh. Maka penjual adalah pemilik barang, tidak boleh menjual barang yang bukan miliknya. Kemudian syarat yang lain adalah barang yang diperjualbelikan itu harus jelas Pak, dan dapat diserah terimakan. Tidak boleh menjual belikan barang yang tidak jelas atau jual beli yang mengandung gharar. Nah, ini saya mau menyampaikan sesuatu. Ini boleh ditompo-tompo betul, pokoknya ini kenyataan demikian. Saya menyampaikan sesuatu yang memang aslinya demikian, meskipun itu berlawanan dengan umumnya banyak orang. Tapi saya sampaikan berdasarkan dalil, berdasarkan kaidah fikih. Ya. Jadi para ulama menyebutkan tentang larangan Rasulullah. Nah, Rasulullah dalam hadis kan, nah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an bai'il gharar, jual beli yang mengandung gharar itu dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, contoh menjual kucing dalam karung. Boleh atau tidak? Menjual kucing murah dalam karung itu permasalahan, apalagi dalam karung. Jadi begini, menjual belikan barang yang tidak jelas itu tidak boleh. Tidak boleh. Contoh, ada praktek di lapangan. Jadi jual beli barangnya tidak jelas. Contoh yang saya dapatkan itu jual keramik BS Pak. Di lapangan itu ada. Saya pernah ke salah satu pusat penjual keramik di Solo Pak. Ada khusus keramik-keramik BS. Harganya 40% sampai 60% lebih murah.
Saya bilang sama mbaknya, saya mau nggak kalau memang 40-60% lebih murah. Tapi saya buka dulu di mana PS-nya kan. Apakah pecah atau gembel atau warnanya ada yang beda? Oh nggak bisa mas. Semua yang di sini itu ya terbungkus. Dan nanti kalau pecah semua mbak, nah itu resiko jenengan. Nah ini goror, nggak boleh. Ini praktek jual beli yang dilarang. Kenapa? Mengandung rokok. Kata para ulama, wala sanakun fil ma, dan tidak boleh pula menjual ikan dalam air. Misalkan ya, mas, ya aku ngulili mas, sak kolam yen tak iki rongeu. Nyong kita kaya langsung bunga apa ya. Tapi jumlahnya kelihatan banyak atau tidak itu enggak jelas. Bukannya banyu-banyu ini tiba iwak 30 ning nglakuine cepet ya dia oke. Enggak jelas, enggak boleh. Harus diketahui dulu ikannya kira-kira bisa ditaksir kelihatan. Nah itu baru boleh. Kalau ikan di dalam air tapi akuarium, enggak apa-apa karena jelas bening barangnya kita. Tapi kalau dalam kolam empang, ya jelas enggak kelihatan, enggak boleh. Atau jual anak domba atau sapi tapi dalam perut induknya ini juga tidak boleh. Ini tidak diperbolehkan. Mas, aku butuh duit, tangguh acara 17-an aku untuk duit gawe. Tapi aku butuh duit, tak dol anak sapiku sing lagi metang gak. Nah, koin lain tak kamu kan. Boleh nggak? Tidak. Karena bisa jadi anak dorong, sapi bisa kedorong. Ada bisa ya, tapi jarang. Bisa lahirnya cuma satu, bisa jantan, bisa betina, bisa lahirnya cacat, bisa lahirnya normal, bisa lahirnya sesat. Nah, maka artinya sesuatu yang tidak jelas dari barang diperjualbelikan itu tidak boleh. Mas, ini saya nandur pari, pun umur sesaksi mas. Ini kalau butuh duit, man bayar 4 juta mawon. Mungkin panen teh jenengan, pun kalau modal pun tak ronton mas. Pun jenengan neruske, petani tosok indido itu sok tekan somo tekan rolas gitu. Wah, berarti tuku pangan orang kan repot. Maka nggak boleh, ini tidak jelas. Jual buah mas pulau manggani pun bunga ya. Sebagian pun apa pun kecil-kecil itu boleh nggak dijual, nanti diambil pas sudah besar, nggak boleh. Tapi kalau ditebas masih di atas pohon atau di atas pohon padinya itu ya, tapi ketika dijual ditebas itu siap dipanen hari itu, maka jumhur ulama masih membolehkan, tapi dengan syarat yang menebas itu bukan orang coba-coba, Pak. Dia sudah biasa dan ahli dalam pertebasan. Semuanya sudah biasa, nggak boleh orang yang baru, dia harus belajar dulu. Nebas itu satu patok itu kira-kira isinya berapa, kalau model tanamannya seperti ini untuk renggang-renggang nanti kira-kira taksiran berapa, dia harus paham itu. Kalau dia baru coba-coba nggak boleh. Dan para ulama banyak yang lebih menganjurkan dipanen dulu baru dijual, kan itu lebih aman daripada tebas-tebas ya kadang sing meset nggih kadang sing bejo no nggih kadang. Maka ini tentang apa namanya jual beli dengan cara menaksir. Nah, tapi kalau baru berbunga atau bijinya belum keras kemudian dijual, itu nggak boleh. Nanti panennya kalau sudah siap panen, nah itu apa tebasnya motongnya ketika siap panen, nah itu tidak boleh. Itu termasuk mengandung gharar. Tapi gharar dalam semua, tidak semua akad dilarang. Ada bentuk-bentuk gharar itu yang dibolehkan. Satu, jika gharar itu mengikut pada akad, bukan objek yang ditransaksikan. Kalau habalul habal menjual anak onta di dalam perut induknya atau anak kambing atau anak sapi, itu kan nggak boleh. Tapi kalau menjual induk kambing atau sapi yang sedang bunting, yang harganya lebih mahal daripada kambing sapi yang tidak bunting, itu dibolehkan. Paham ya? Jadi ngedol metengan kan kita saling katakan
Lebih banyak wis kok tengah. Ini pedus Bang, boten untuk manusia. Pedus. Artinya beli domba matangan harganya lebih mahal dari yang tidak matang itu tidak apa-apa. Karena ini ditolerir oleh para ulama. Karena yang jadi objek transaksi bukan anak kambingnya, bukan, tapi induknya. Jelas Pak, ketok, induknya ketok, bisa terukur. Masalah harganya naik mergo bunting, itu urusan lain, nggak ada masalah. Itu hanya pengikut saja. Tapi kalau ngedol anak dalam perut nggak boleh, itu termasuk ghor. Ini tidak diperbolehkan. Itu yang pertama. Yang kedua, yaitu jika ghor itu sulit dihilangkan dan nilainya kecil atau bisa diminimalisir, itu boleh. Contoh misalnya, yaitu jual beli buah-buahan atau makanan yang sulit dihilangkan ghorornya, atau sesuatu yang masih mengandung ghoror tapi bisa diminimalisir, itu dibolehkan. Contohnya, saya jual rumah, misalkan ini ada rumah ya, saya jual. Saya ditanya, kedalaman fondasi karo Mas. Pulau muter-muter ngomongin bangun dari pulau itu kok jadi Mas. Wah, berarti ghoror Mas ngeten iki kan enggak mungkin. Maka betul ada ghorornya, tetapi masih ditolerir karena sulit dihilangkan. Begitu pula jual buah-buahan. Saya ditanya, Mas, mangga ini manis mau betul buah, betul ngetos sih. Pokoknya ini mangga yo. Contohnya ngeten iki Mas, pun cek siji. Tapi untuk menjamin semua manis saya nggak bisa. Karena lu berarti mengandung ghoror Mas. Ngeten mawon. Pulau cek sithik mungkin manis pulau duwe timbangan. Mungkin kecut pulau dheweke. Jadi mungkin sing pulau tuh betul-betul manis. Mungkin sing pulau cek sing kecut-kecut nih mangga kecut. Kira-kira bangkrut namanya. Bangkrut. Maka ini ditolerir. Yang penting meminimalisir dengan dikasih contoh. Ini loh contohnya film nih Mas, rasanya nggak tinggi, takrib, kira-kira seperti ini lah. Maka nggak ada masalah. Tapi kalau jual beli mangga dalam kardus nggak boleh dilihat, itu nggak boleh. Tapi kalau barangnya kelihatan, ada contohnya apalagi, itu nggak ada masalah. Meskipun nanti mangga-mangga lain juga masih mengandung ghoror. Masuk tukun dok dipecahin lebih, si betul nopo buatan saya. Artinya itu ditolerir karena dianggap ghorornya itu kecil dan susah dihilangkan. Yang ketiga, ghoror itu jika pada hibah, Pak. Hibah itu hadiah. Sebenarnya hibah dengan hadiah itu beda. Hibah itu pemberian di saat dia masih hidup yang biasanya dilakukan untuk memenuhi kebutuhan seseorang. Tapi kalau hadiah itu karena prestasi atau menghormati seseorang, itu hadiah. Tapi sama-sama hadiah pemberian. Nah, tapi begini, hadiah atau hadiah ya, itu meskipun mengandung ghoror itu boleh. Contoh, saya datang dari Jogja atau dari Wonogiri lewat muter terus lewat Mriki. Saya telepon jenengan, Pak, tadi mampir saking Wonogiri kula bertaulah-ulah mungkin jenengan. Oh, siap Ustaz. Jazakallah khair. Akhirnya saya mampir. Ketika saya kasihkan oleh-oleh itu, saya bungkus plastik, Pak. Isinya ora jelas. Jenengan nompo yuk, boten kula kandhani ini sini nompo. Pokoknya kula oleh kasihkan. Boleh nggak diterima? Boleh, meskipun mengandung ghoror. Karena ini bukan jual beli, Pak. Bukan jual beli, tetapi adalah hadiah, pemberian hadiah. Maka boleh, meskipun mengandung ghoror 100%. Pasti buka tiwul. Kalau sego berkah, kan yang mau kirim balik. Maka tidak ada masalah, karena itu hadiah. Nggak mungkin jenengan bawa kado ke rumah, ke kondangan, terus dikasihkan petugas. Mbak kado ini, Mas, nyun sewu nggih, kula buka rumin gen jelas nggih boten dosa kan. Kula delok saya mungkin nopo ya, nunduk kula tampi kan nggak mungkin ngadune suwe, disuwek-suwek kan nggak. Maka boleh mengandung ghoror. Nah sekarang jadi pertanyaan, ini 3 yang dikecualikan kata Imam Nawawi Asy-Syafi'i rahimahullah. Sekarang jadi pertanyaan kita,
bolehkah tukar kado? Nah, ini kan banyak terjadi di malam tirakatan. Ini nonton Pak? Iya, kampung saya juga melakukan. Boleh atau tidak? Saya tunggu sambil minum. Kenapa? Ya, boleh karena bukan jual beli. Oke, kita harus bedakan antara jual beli dengan hadiah, Pak. Paham ya? Jual beli itu kata Imam Ahmad Ibnu Hanbal itu adalah menyerahkan sesuatu dengan mempersyaratkan mengambil sesuatu. Ini teman-teman. Nah, itu jual beli. Atau yang disebut oleh para ulama dengan al-mubadalah, saling memberikan pengganti. Kulo ngei HP, njaluk pengganti duit. Dia ngasih duit, njaluk pengganti HP. Kan ada Pak? Itu jual beli. Sudah dipahami Pak? Sudah. Itu jual beli. Jadi menyerahkan sesuatu dengan meminta iwak. Iwak itu pengganti. Nah, itu baru disebut dengan jual beli. Tapi hadiah tidak. Hadiah itu satu arah. Sedangkan jual beli itu dua arah. Saya ngasih, saya mendapatkan syaratnya, saya mendapatkan sesuatu. Sesuatu itu apa? Bisa barang, bisa uang, bisa jasa. Paham ya? Nah, itu namanya jual beli. Tapi kalau saya menyerahkan sesuatu tanpa mempersyaratkan menerima sesuatu, itu namanya hadiah, Pak. Paham dari sini, Pak ya? Sekarang saya mau tanya, ini hadiah atau jual beli? Saya datang ke rumah jenengan, Pak, mampir Pak, bagi mampir saking Monogi. Siap Ustaz, saya nanti bawa oleh-oleh Pak. Siap. Ketika saya berikan ke jenengan oleh-oleh, saya bungkus bakpia, kemudian tiwul, asko berkat dan sebagainya, saya kasihkan jenengan. Pak, ini Pak oleh-oleh dari saya hadiahkan buat jenengan sama istri. Oh siap Ustaz, jazakallah. Jangan terima. Pas saya mau pulang, nyun saya upah di kuota lase 195. Saya tanya, ini jual beli atau hadiah? Jual beli. Kenapa? Karena meminta pengganti. Ya nonton Pak? Iya. Sama seperti misalkan ada orang renlik, Mas, atau no Pak? Kemudian saya kata, buru no Pak, nyontak saya kata, ini pijetono saja. Ini kok buatan ngei Pak, bayar pijetan, ya nonton? Bayar jasa, karena itu jual beli manfaat. Karena ngasih itu tanpa mempersyaratkan menerima sesuatu. Sekarang saya tanya, tukar kado itu mempersyaratkan dapat kado ketika ngasih atau tidak? Iya, namanya tukar itu pasti mempersyaratkan kue tak kayak itu yang kue gunanya aku. Ya nonton Pak? Iya. Itu disebut dengan tukar kado atau tukar hadiah. Paham? Meskipun namanya dibuat hadiah, tapi hakikatipun menika jual beli, hukumnya berlaku jual beli, bukan hukum hadiah. Paham? Meskipun pekerja, tapi hakikatnya pezina, ya tetap pezina, ya nggak Pak? Jangan ngomong Mbak kerjaan ini, ulang pekerja Mas, putih, di area misalnya. Jangan kok ya apa Pak? Yang sudah hasil ya apa kan? Maka di hakikatnya dia berzina, meskipun disebut pekerja seks komersial. Artinya begini, yang dinilai itu hakikatnya apa? Meskipun namanya diubah, tapi hakikatnya apa itu yang dihukum. Nah, namanya tukar hadiah itu begini. Saya pernah memprotes 3 sekolah Islam tingkat dasar itu melakukan tukar kado di antara siswa-siswa. Saya protes. Ada 2 kerusakan di sini. Pertama, kerusakan niat. Yang kedua, kerusakan jual beli mengandung gharar. Kok bisa Ustaz? Iya, pertama, dengan mempersepsikan anak-anak itu supaya peka dalam sering ngasih hadiah ke temannya. Betul nggak ya? Tapi secara tidak sadar, jenengan juga mempersepsikan kepikiran anak-anak bahwa yang itu kudu kayak itu balasan, ya nggak Pak?
Kudunya orang dilatih untuk punya kepekaan sosial itu ngei hanya mengharap ridho Allah tanpa njaluk balasan. Kan ngoten Pak? Kalau ngei njaluk balasan jenenge betinuku. Paham? Yuk tukar hadiah. Loh, tapi ada hadisnya Ustaz. Tahadu. Sampailah kalian memberikan hadiah, maka kalian akan sering mencintai. Betul hadisnya, tapi hadiah bukan jual beli. Hadiah itu begini. Saya datang ke rumah beliau pagi-pagi bawa soto 1 panci kecil. Pak, niki enten soto masakan bojo kula. Mugi-mugi remen. Oh, matur Pak Ustaz. Saya enggak minta apa-apa. Kalau saya, Pak niki soto nggih keluarga jenengan mugi-mugi remen. Oh nggih matur Pak Ustaz. Anu Pak niku 50.000. Nah niku dodolan kan Pak. Ngasih dia ngasih sudah. Nah perkara beliau dianjurkan dalam Islam membalas hadiah saya. Sorenya beliau bawa kambing guling utuh Pak. Ya, cempe kan diguling. Nah maka itu namanya membalas hadiah. Tapi kalau saya, Pak niki soto Pak, ini bebek jenengan kula pendet ya. Nah, niku jenenge jol-jolan jual beli. Maka di sini anak yang saya khawatirkan itu dipersepsikan ngasih tapi punya tendensi untuk harus dapat. Nah, itu merusak niat, nggak bagus. Yang kedua, itu jual beli yang mengandung gharar tidak jelas. Saya pernah diprotes, Ustaz jangan salah Ustaz. Semua siswa kami samakan semuanya 10.000 semua, nggak ada lebih dan nggak kurang. Kan nggak ada yang jual. Siapa bilang kalau siji bungkus 10.000 ini jatah bakar bapak era payu di alun-alun. Sing siji bungkus coklat 10.000 kira-kira sing untuk jatah bakar seneng untuk mboten kasih ini. Mboten seneng Pak pun awal Pak soalnya ora panas. Nah sekarang saya punya handphone harga katakanlah 3 juta. Kulo dol adik kulo 10.000 boleh nggak? Boleh, sama nggak nilainya? Tidak, boleh nggak? Boleh. Jadi bukan berarti persoalan nilai, bukan. Persoalannya barangnya jelas atau tidak. Kalau anak-anak suruh tukeran, terus barangnya terbuka, malah nggak apa-apa, Pak. Ya boleh, tentu, wah tos tadi tuh, ya boleh. Belanggrek, belas pun karena kue jual-jualan, lah kue mau jaga, kue jual-jualan, nggak apa-apa, karena jelas barangnya, Pak. Tapi kalau dibungkus meskipun nilainya sama, tetap nggak boleh, karena itu jual beli, paham ya? Nah, Ustaz kalau saya membalas langsung tanpa ada jeda, misal gini, saya datang ke rumah jenengan, saya bawa oleh-oleh, Pak Pia patok 2 bungkus, saya kasihkan tanpa beritahu isinya, boleh nggak? Boleh, dan saya nggak minta apa-apa dari jenengan. Pak saya ngobrol-ngobrol sama jenengan, saya mau pulang Pak, pulau bagi mantu umi, saya nggak minta apa-apa dari jenengan. Terus jenengan mau langsung balas hadiah saya, boleh nggak? Boleh. Jenengan masuk, bentar Ustaz, tak masuk sebentar, oh ya mau dan masuk sama istri dik, kira-kira kayak yopo saat itu. Tapi bungkusannya berubah, ya aku enak banget tuh. Kayak bilang, lah terus dibalas kok. Itu orang ini Pak, berdua orang yang terus ini wae. Gelangmu anting-anting kalau itu kurang biasa ya. Boleh. Terus dibungkus. Pak Ustadz, kalau ingin balik hadiah dengan ini sama-sama dibungkus, tidak apa-apa, paham? Itulah hadiah Pak. Tapi kalau Pak Niki hadiah yang pulau pun di hadiah sing di pulau hadiah itu bukan hadiah, itu jual. Paham sampai sini Pak ya? Nah itulah salah satu kesalahan di dalam praktek jual beli, yaitu mengandung gharar. Saya pun ada Pak. Ada pertanyaan saya persilakan, nggak ada mari kita sholat Pak. Ada? Gak ada kayaknya ya, kita sudah paham semua. Dengan saya tanya Pak Ustadz, Monggo. di hari-hari kita kan sering ya di lingkungan pertanian, itu kan dengan jual hasil panen dengan kiloan atau dengan tebas. Dengan tebas itu posisi padi sudah siap jual. Ekspektasi penjual dalam hal ini petani itu kan katakanlah nilainya dapat 5 juta. Tapi di satu sisi penebas itu untung dari 5 juta. Begitu juga sebaliknya tinjauan dari kaidah Islam itu bagaimana? Nilai yang lebih dari hasil dari pasar itu bagaimana? Jadi petani menargetkan 5 juta, terus ditebas orang 5 juta. Dan hasilnya 8 juta dari nilai lebihnya lebih dari 5 juta. 5 juta boleh atau tidak? Boleh.
Menurut pendapat jumhur ulama boleh, meskipun ada sebagian yang memakruhkan karena ada unsur horor meskipun tingkatnya kecil. Makanya sebagian ulama yang membolehkan itu syaratnya adalah harus orang yang memang ahli dalam pertebasan, bukan orang ajar-ajar, tapi memang sudah paham tentang pertebasan. Sehingga dia mau masuk nebas itu harus belajar dulu kepada orang yang sudah sering nebas, dia belajar dikandani begini caranya macam-macam, itu baru. Tetapi banyak ulama tetap menganjurkan dipanen kemudian dijual kiloan, itu yang paling aman ya. Meskipun sebagian ulama membolehkan dengan cara tebas, asalkan panen pada saat itu. Nggak boleh, mas kalau pada saat ini kita orang bingkas lebih sangat panen, dia mau kok nggak boleh. Nunggu 3 bulan. Jadi transaksi hari itu memang hari itu memang layak untuk dipotong. Demikian. Ada yang lain? Waalaikumsalam. Izin bertanya, kalau ada acara gerak jalan di 17 Agustus, itu ada tambahan acara yaitu mengumpulkan nasi bungkus. Akadnya itu cuma nasi bungkus tanpa ada tulisan 10.000 atau lauk apa bebas. Nah itu dikumpulkan dulu lalu ditukar-tukeran gitu, apakah boleh Ustaz? Ditukar-tukeran. Iya, jadi ngambil di satu meja terus ngambilnya acak gitu. Jadi gini, kalau niatnya itu iuran makanan itu dikumpulkan terus monggo dimakan bareng-bareng itu tidak apa-apa, paham? Tapi kalau niatnya itu memang dibungkus toko kuno, gue jual-jualan terserah jiko sendi kan gitu lah. Nah itu saya khawatir menjadi pertukaran yang tidak jelas. Lebih baik monggo silakan yang punya makanan bawa, kumpulkan, nanti kita makan bareng-bareng. Ya silakan, nggak ada masalah. Tapi kalau memang dipertukarkan, lebih baik kalau mau seperti itu dia dibuka. Coba buka saya kan apa ya? Wah, lah kok tempe hari. Itu maksudnya gitu kan? Misalkan ada kegiatan sebelasan. Ya. Misalkan satu RW itu kumpul, nanti setiap RT bawa bungkusan masing-masing, taruhin buat makan bareng-bareng. Oh, enggak apa-apa, tidak ada masalah. Kalau itu yang dimaksud, enggak apa-apa. Paham ya? Jadi memang bukan pertukaran, tapi memang mungkin bisa jadi ada sungguh, ada sing ranggowo kan, kan? Nah itu enggak masalah. Itu memang kita mengumpulkan makanan untuk dimakan bareng-bareng. Wallahu a'lam. Saya belum tahu lagi Bang. Tempat saya itu katanya Jaya beli orang kita. Dia bisa bilang Pak beli paramen satu. Sebenarnya apa? Dia gila. Iya. Tapi suatu paramen. Ya, saya sebut paramen barang. Paramen terang. Gila. Ya, pertama gini. Karena dia gila, dia bisa jadi mungkin gilanya itu ada sebagian yang bisa waras pas beli paramen kan, atau gimana ya? Maka kalau seperti itu lebih baiknya kita kasih saja. Terus masnya orang satu kota kayak ikan juga, jadi kita hindari berjual dengan orang, atau kita hubungi walinya atau keluarga mas itu paramen benar-benar tak kokono dan ini pinter dikongkon kan? Dan maka kita transaksinya dengan yang waras tadi, kemudian dikasihkannya ke orang gila tersebut masih boleh. Tapi lebih utama memang menghindari transaksi dengan orang. Kan bisa jadi paramen itu diminum tanpa dia mumet. Orang tadi kita tahu mumet, setahu saya loh Pak, tadi saya tahu mumet. Oh guyu-guyu terus kan nggak mumet Pak. Cukup ya. Kemudian alhamdulillah, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.